Kalau tidak mau tersesat, kalau tidak mau kehilangan pegangan, harus bertumbuh. Yang kehilangan pegangan atau yang tersesat, itu biasanya anak kecil. Anak kecil tersesat, kehilangan pegangan, karena belum bertumbuh. Nah, bertumbuhnya juga Alkitab katakan harus bertumbuh di dalam kasih karunia akan pengenalan akan Tuhan kita. Jadi bertumbuhnya jangan salah, bertumbuhnya di dalam kasih karunia. Mengerti grace, mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Sungguh indah apa yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang melihat masalah penyakit di depan kami. Tapi pada ini juga kami deklarasikan dan kami tahu pada saat ini Engkau sedang bekerja. Dan nanti pada saatnya ketika sudah genap waktunya kami dengan bangga bisa katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Selagi kami melewati masalah ini ya Tuhan, ajari kami supaya senantiasa yang keluar dari ucapan bibir kami hanya ucapan syukur. Karena kami tahu semua yang ada di dalam kontrol Tuhan pasti indah pada waktunya. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Kami berjalan di atas firman kebenaran, kami sambut firman kebenaran dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke, buka sama-sama saya di 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Oke, 2 Petrus 3 ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Alkitab mengatakan kalau tidak mau tersesat, kalau tidak mau kehilangan pegangan yang teguh, ini kuncinya. Ayat berikutnya mengatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Karena banyak dari manusia, khususnya orang Kristen yang gak kenal sama Tuhannya. Cuma sekedar tahu dan banyak yang gak mengalami, banyak yang tidak mengerti pertumbuhan di dalam kasih karunia. Kemudian dikatakan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau tidak mau tersesat, kalau tidak mau kehilangan pegangan, harus bertumbuh. Yang kehilangan pegangan atau yang tersesat, itu biasanya anak kecil. Anak kecil. Tersesat, kehilangan pegangan. Anak saya, Raina ini, sekarang dia udah 22 tahun, tapi waktu dia masih kecil, dia adalah anak yang senantiasa harus dipegang tangannya kalau jalan-jalan di mall. Karena dengan cepatnya dia dengan gesitnya bisa hilang. Jadi berkali-kali kalau dia bilang lepasin tangan aku, kita gak percaya. Karena kalau dilepasin tangannya langsung hilang. Saya berkali-kali mendapat panggilan dari meja informasi mall. Dipanggil Bapak Billy, ditunggu anaknya di meja informasi. Itu berkali-kali. Satu kali ini anak gak manggil saya, telepon. Dia bilang, Dedi, aku sudah di rumah. Gimana caranya? Naik taksi pulang sendiri. Aduh. Itu dia memang berani anaknya. Tapi ya gitu, anak kecil tersesat, kehilangan pegangan karena belum bertumbuh. Nah, bertumbuhnya juga Alkitab katakan harus bertumbuh di dalam kasih karunia akan pengenalan akan Tuhan kita. Jadi bertumbuhnya jangan salah, bertumbuhnya di dalam kasih karunia. Mengerti grace, mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dulu kita sudah pernah belajar bahwa ada yang namanya Atonement Day, hari pendamaian. Ya, di mana seorang imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membawa percikan darah hewan untuk menguduskan dan untuk menebus dosa umat atau bangsa Israel setahun sekali. Bukan sekali untuk selamanya, tapi setahun sekali. Nanti tahun depan dilakukan lagi hal yang serupa. Itu pun sendiri imam besar Harun harus melakukan pengudusan dirinya. Jadi ada korban-korban bakaran yang harus dia lakukan. Mungkin kira-kira 18-20 macam untuk supaya dia bisa membersihkan dirinya untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu.
Karena ketika dia memercikan darah dan ketika hadirat Tuhan turun di antara kerub atau sayap daripada kerub yang ada di atas tabut perjanjian, namanya tutup pendamaian. Namanya perdamaian semua, karena ketika imam besar masuk ke sana tujuannya adalah untuk mendamaikan Tuhan dengan manusia. Mediatornya ya imam besar itu. Nah, jangan sampai konsep-konsep ini masih dilakukan sampai hari ini. Ketika imam besar turun, dia memercikan darah, hadirat Tuhan turun, Tuhan melihat imam besar itu dari lensa hukum. Jadi kalau dia tidak kudus, mati dia. Makanya kalau terjadi sesuatu di dalam, jenazahnya ditarik keluar sama temannya lewat tali, ada talinya di kakinya. Ada loncengnya juga di klining, kalau dia nggak respon ditarik keluar. Temannya nggak berani masuk ke dalam ambil dia. Nah, ketika masuk ke dalam perjanjian baru, ada seorang pribadi imam besar menghampiri tahta bapaknya. Dia tidak membawa darah hewan, dia membawa darahnya sendiri. Namanya Yesus. Dan dia lakukan itu bukan sekali setahun, tetapi sekali untuk selamanya. Itu sebabnya ketika dia katakan sudah selesai di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua. Gambaran bahwa kita semuanya bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Yang terjadi di perjanjian lama jangan diikut sertakan pada hidup hari ini. Akhirnya kita tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, mengaku dosa saat itu cukup. Waktu sudah jadi orang Kristen pengikut Kristus, ketika kita jatuh dalam dosa, harusnya doanya mengatakan gini, Tuhan, terima kasih bahwa dosaku sudah diampuni. Tapi seringkali kita minta ampun terus. Nggak apa-apa juga sih, juga Tuhan tahulah hati kita seperti apa. Tetapi karena kita orientasinya kepada dosa kita, lambat laun kita tidak terlepas dari dosa itu. Harusnya kalau kita mengerti dan bertumbuh di dalam kasih karunia, kita mengerti bahwa sekali dan untuk selamanya Dia mengampuni kita. Ketika jatuh lagi, ketika sudah terima Yesus, sepatutnya doanya, Tuhan terima kasih bahwa dosaku sudah diampuni. Lambat laun yang kita fokus adalah karya Kristus di kayu salib. Lambat laun kita nggak mau buat dosa. Itu sebabnya juga jangan berdoa mengatakan bahwa Tuhan layakkan aku sebelum kita masuk ke dalam sebuah doa misalnya. Karena kita sudah dilayakkan. Jadi doanya Tuhan terima kasih bahwa saya sudah dilayakkan. Saya hidup taat karena saya sudah dilayakkan, bukan untuk dilayakkan. Itu pengertian-pengertian yang akhirnya ketika salah masuk ke dalam doa-doa kita. Dan akhirnya orientasi pemikiran kita dan hati kita akhirnya salah. Kita tidak mengenal Kristus dengan benar akhirnya. Merasa tertuduh terus. Yang dulu mediatornya adalah imam besar, hari ini jangan kultuskan hamba Tuhan. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Mediator agung kita bukan hamba Tuhan, bukan orang yang bukan termasuk saya yang berdiri di depan, bukan. Kristus Yesus menjadi mediator agung. Didamaikan dengan Bapa di surga. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Itu sebabnya saya selalu melatih dan mengajak jemaat untuk belajar berdoa. Minta doakan hamba Tuhan gak masalah. Tapi belajar karena kuasa di dalam kita sama. Belajar untuk sama-sama berdoa. Minta didoakan gak masalah. Tapi kembali kepada diri sendiri, saya harus mempraktekkan ini dalam hidup saya gitu loh. Jadi akhirnya bertumbuh di dalam kasih karunia. Amsal 20 ayat yang kelima, ini luar biasa ayat ini. Ayat ini mengatakan begini. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Rancangan itu bahasa aslinya adalah etsah. Etsah itu adalah firman yang pernah ditaburkan masuk ke dalam kehidupan manusia. Ya. Firman yang pernah ditanamkan itu ada seperti air yang dalam, mengendap dalam hidup manusia, dalam hidup kita ini. Terdownload sudah. Orang yang pandai tahu menimbanya. Pandai itu bahasa aslinya adalah tabun, menimba itu dalah. Dalah itu berarti mengambil dari dalam dibawa ke permukaan. Nah, tabun yang saya mau bawa ke dalam pengertian untuk kita semua sore hari ini, tabun itu adalah orang yang cakap berargumentasi. Kita pasti bingung maksudnya argumentasi sama siapa? Argumentasi sama diri sendiri. Itu yang Alkitab ajarkan. Karena ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, yang lahir baru rohnya. Waktu seorang Billy Lantang lahir baru tahun 98, yang lahir baru adalah rohnya. Jiwanya in progress, diperbaharui. Di dalam jiwa ada kehendak, ada emosi, ada pikiran, ada perasaan. Waktu tahun 98 saya bertobat, jiwa saya penuh sampah.
Sampah itu harus didetoks, dikeluarkan. Caranya bagaimana? Saya harus rajin-rajin memberi makan rohnya, bukan jiwanya. Saya harus rajin-rajin memberi makan rohnya karena rohnya baru lahir. Masih usia muda. Usianya lebih muda daripada jiwa saya yang udah penuh sampah. Kalau saya nggak kasih makan rohnya, jiwa yang penuh sampah ini akhirnya akan menguasai hidup saya. Itu loh. Jadi saya harus terus menggali firman Tuhan dan saya harus menjadi orang yang tabun. Orang yang cakap berargumentasi. Ketika ada masalah, ketika ada sebuah keputusan yang harus diambil, saya harus minta hikmat Tuhan. Karena di dalam naluri manusia saya beroperasi berdasarkan apa yang saya rasa, saya pikirkan, dan apa yang saya kehendaki. Seturut dengan keinginan daging saya. Dan seringkali keinginan daging saya itu di dalam pikiran kita manusia, itu yang benar. Karena apa yang diajarkan sama firman Tuhan tidak seturut sama daging kita. Jadi saya harus mengambil keputusan setiap hari, saya harus jadi orang yang tabun, cakap, berargumentasi sama diri sendiri. Enggak, ini enggak benar. Firman Tuhan katakan begini, firman Tuhan ditaruh di dalam rohku. Jiwaku menghendaki seperti ini, tidak, aku gak mau lakukan itu, gitu loh. Makanya Yeremia 17 ayat 9 mengatakan begini, Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Bayangin, udah licik, membatu, terus kemudian dikatakan begini, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ngeri, kita sendiri aja kadang-kadang gak tahu hati kita sudah membatu. Sudah makin licik. Makanya orang-orang yang melakukan kriminal di kantor polisi ketika diinterview bilang gini, saya kilaf, saya nggak tahu saya buat apa. Nah, seringkali kita nggak paham dan tidak kenal diri kita sendiri. Kuncinya bagaimana untuk kenal diri sendiri? Kenallah sama penciptanya. Makin kenal sama penciptanya, makin kenal diri sendiri. Makin intim sama Allah Elohim sang pencipta, makin kenal sama diri sendiri. Makanya banyak orang kayak di Amerika yang tembak-tembak segala macam, udah selesai bingung, seperti orang kebingungan, dia nggak tahu, dia nggak sadar dia lakukan itu. Makanya Alkitab katakan itu, siapa yang mengetahuinya kalau hatimu sudah membatu. Itu sebabnya firman Tuhan ajarkan, ayo kita bertumbuh. 1 Korintus 2 ayat 14, dengan jelas Paulus mengajarkan ini. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jangan berpikir ayat ini buat orang dunia. Ini ayat berlaku bagi kita semuanya karena banyak orang Kristen pikirannya masih duniawi. Apa yang berasal dari roh Allah ya kita nggak bisa terima karena hal itu adalah akhirnya menjadi sesuatu kebodohan. Kenapa menjadi sesuatu kebodohan? Karena ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tuh, bukan secara jiwa, secara rohani. Jadi kalau kita nggak paham, kita nggak cakap untuk menjadi orang yang tabun, lambat laun akhirnya semua kebohongan iblis menjadi sesuatu yang sah-sah saja bagi hidup ini. Contoh, banyak contohnya gini, ini contohnya gini. Suami istri lagi bertengkar, terus saya sama istri saya konseling, kita bilang gini, Pak, Bu, ayo minta maaf duluan yuk sama pasangannya. Enak aja, kan dia yang salah. Enak aja, nanti kalau saya minta maaf duluan dia rasa menang dong. Kan dia yang salah bukan saya. Tuh. Terus saya kutip ayat ini, coba baca. Yohanes 13 ayat 34. Emang susah jadi orang yang cakap berargumentasi sama diri sendiri karena firman Tuhan bertentangan sama kehendak daging kita. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perhatikan standarnya apa saling mengasihi? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, itu standarnya. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Alkitab tidak pernah mengatakan begini, berdasarkan apa yang pasanganmu memberikan atau mengasihimu, berdasarkan itu kamu mengasihi dia. Enggak gitu. Nah, karena enggak paham, karena tidak paham, kebenaran seperti begini menjadi kebodohan bagi seorang manusia. Enggak mau, enak aja, pasti gitu. Kita tarik lebih dalam lagi.
Yesus ngajarin begini, saya ada di dalam dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Terus dia katakan, kalau kamu mau jadi besar di dalam kerajaan sorga, jadilah hamba. Dia lagi ngajarin apa? Sikap hatinya hamba. Loh tapi Pak, di perjanjian baru diajarin bahwa kita imamat rajani, betul. Kok itu kontradiksi? Bukan. Imamat rajani perilakunya, dalamnya sikap hamba hatinya. Jangan dibalik. Kalau dibalik timbul kesombongan. Luarnya sok jadi hamba, dalamnya rajani, angkuh. Luarnya ketemu sama orang yang menyakiti hati kita, belaga-belaga begini-begini, dalamnya ngomongin dongkol, gosipin dia, kurang ajar itu orangnya. Kebalik, harusnya apa? Hatinya hamba, perilakunya rajani. Berarti kalau ketemu sama orang yang pernah nyakiti hati kita, jangan memberikan silent treatment. Anak-anak Tuhan, Yesus gak pernah ngajarin gitu. Jadi ngapain Pak? Tegur duluan. Tapi dia nanti gak tegur saya Pak, biarin aja. Karena perilaku kita harus rajani, hatinya hamba. Jadi berikutnya kalau ketemu sama orang seperti itu di mall, sapa duluan. Halo Mas, Mbak, kalau dia buang muka, bilang gini dalam hati, puji Tuhan. Jangan diomongin. Jangan pulang ke rumah, itu orang aku tegur kurang ajar. Jangan. Jangan juga pas dia buang muka, kita manggilnya makin keras. Mas, woi, aku lagi manggil nih. Jangan juga. Kita panggil, kita tegur duluan. Perilakunya rajani. Nah, itu kalau kita nggak ngerti firman jadi kebodohan tuh. Enak aja Pak, ngapain saya tegur dia? Kurang enak aja di dia. Nanti dipikirnya saya lemah dan lain sebagainya. Enggak gitu. Saya ada di muka bumi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hati hamba. Susah. Tapi harus dipraktekkan. Harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Makanya kalau nggak paham, jadi kebodohan. Saya nggak ngerti lukisan. Makanya ketika ada lukisan yang harganya MM-an, bagi saya kebodohan. Karena nggak ngerti saya. Terus ada orang yang beli lukisan MM-an, bagi saya, kok bisa ya? Menjadi sebuah kebodohan karena saya nggak ngerti. Sampai teman saya waktu itu bilang gini, kamu lihat tuh lukisan itu lebih dalam lagi, itu ada maknanya, saya lihat makin pusing saya. Karena nggak ngerti. Sama seperti kalau saya ngasih tahu hobi saya kepada Bapak Ibu sekalian, pasti juga dianggap kebodohan. Saya kolektor pesawat terbang, 350 pesawat saya punya. Jangan kaget, mainan. Ya ampun tuh hamba Tuhan kaya banget ya. Mainan yang kecil-kecil segini. Saya bisa jelaskan semuanya. Saya kolektor pesawat diecast skala 1/400. Yang saya koleksi, salah satu kolektor pesawat diecast terlengkap untuk maskapai Indonesia. Dari zaman dulu sampai sekarang. Banyaknya minta ampun. Dicari orang, oh iya. Waktu beli 1 bulan kemudian 2 kali lipat harganya. Jadi boxnya gak boleh hilang, harus dibersihin terus, detail buatnya. Itu kalau sampai pabriknya mengeluarkan pesawatnya ya, jumlah jendelanya salah satu kurang satu atau kelebihan satu, recall, buat lagi. Detail semuanya. Jadi kalau kita bawa ke airport dengan nomor registrasi PK sekian-sekian, kan kalau Indonesia itu depannya ada PK-nya. Itu nomor registrasi Indonesia, pesawat itu dimulai dengan PK, strip, belakangnya ada huruf-hurufnya. Kalau itu kita bawa ke airport, kita lihat aslinya, sama persis. Pernah di recall gara-gara catnya nggak sesuai. Padahal kalau dilihat dari kasat mata bagus-bagus aja. Sedetail itu. Nih kayak gini, saya bisa cerita nih. Karena saya paham. Bagi orang yang nggak paham, apa sih? Gitu. Karena saya suka dunia aviasi. Saya punya banyak teman pilot. Suka saya ngobrol pesawat, sukanya luar biasa. Bagi orang yang nggak memahami, akhirnya menjadi kebodohan. Ibrani 4 ayat yang kedua, coba lihat. Ibrani 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Tuh. Firman itu gak berguna. Kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jangan sampai firman-firman yang diberikan jadi tidak berguna karena kita gak pernah mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi pertumbuhan itu selalu harus dimulai dengan yang namanya saya harus sadar. Saya harus melawan daging saya. Saya menjadi orang yang tabun, cakap untuk menilai ini loh kebenaran dan saya harus lakukan kebenaran walaupun gak enak rasanya. Lukas
2 ayat 52. Ini harusnya ayat ini menampar kita karena Lukas 2 ayat 52 mengatakan Yesus makin bertambah besar secara fisik. Dan kemudian bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Lukas sedang menggambarkan dia pun di dalam casing manusianya, di dalam kedaulatan manusianya, dia mengambil rupa manusia dan dia juga bertumbuh sama seperti kita. Bertumbuh hikmat juga, belajar juga Yesus waktu itu. Bayangin coba. Yang ini yang Daud katakan kepada dirinya. Ini angle yang dari kalau ini tadi Paulus ajarkan, sekarang Daud mengatakan ini, Mazmur 131 ayat 2. Ini angle dari sisi dari Daud. Dia katakan gini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. I shut down my soul, karena jiwa kita yang saya katakan tadi penuh sampah kan udah. Harus didetox. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku menjadi orang yang tabun. Orang yang cakap berargumentasi dengan diri sendiri. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih artinya melepaskan ketergantungan sama susu. Anak kecil kalau dilepaskan ketergantungan sama susu kan nangis. Karena orientasi hidupnya anak kecil itu apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia butuhkan. Apapun yang dia inginkan, yang ada di dalam otaknya dia akan lakukan. Itu anak kecil. Makanya orang tuanya selalu menegur, kemudian mengingatkan anaknya untuk apa? Dek, nak, udah gosok gigi belum? Karena bagi dia itu bukan merupakan sesuatu yang penting harus dilakukan. Orang tua yang sudah mengerti itu kebutuhan supaya kamu sehat. Ayo kamu gosok gigi dong. Dan respon anak kecil biasanya apa? Udah gosok gigi? Enggak, lupa. Ayo kamu makan dong, makan on time, makan tepat waktu. Enggak mau gitu, berontak. Semua yang orientasinya keinginan ketika ada kebenaran masuk dalam hidupnya gitu. Lupa, berontak sama apa? Yang ketiga capek. Dek belajar dong. Capek ya belajar mulu. Padahal itu kebutuhan yang harus dilakukan. Makanya ketika bertumbuh di dalam kasih karunia, lambat laun jadi gaya hidup, kehidupan kebenaran itu. Makanya Daud katakan apa? Aku menyapih diriku. Melepaskan dari ketergantungan sama susu. Itu harus menjadi sesuatu yang actively, daily, rutin, setiap hari kita lakukan. Karena kita diperhadapkan sama keputusan demi keputusan setiap hari. Jadi tanya sama Roh Kudus, Tuhan, yang mana yang benar Tuhan? Dan seringkali melawan kedagingan kita dan gak enak rasanya. Seperti anak kecil kita kadang-kadang memang harus teriak dan nangis. Gak enak Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2 mengatakan gini. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tuh lihat, aku gak bisa berbicara sama kamu seperti manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Gak bisa, aku gak nyambung ngomong sama kamu. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi Paulus bicara sama jemaat di Korintus, aku gak nyambung ngomong sama kamu. Karena kamu masih minum susu. Jadi gimana dong? Saya gak mau Tuhan menghadapi saya dan bilangnya begitu. Bill, aku belum bisa bicara sama kamu seperti seorang dewasa. Dan aku sudah mempunyai rancangan yang besar bagi hidupmu, Bill. Yang aku sudah siapkan, tapi kamu belum dewasa. Nanti dulu ya, ayo bertumbuh dulu. Banyak perkara besar aku mau titipkan dalam hidupmu. Ayo bertumbuh dulu, aku liatin nih. Saya gak mau kalau Tuhan saya ngomong gitu terus sama saya tiap hari. Kamu minum susu dulu. Ibrani 5 ayat 13, coba lihat. Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Tuh. Kalau dia masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi ini yang terus diajarkan sama Alkitab. Ayo bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena banyak perkara besar. Karena semua korelasinya adalah kita adalah pengelola kerajaan sorga. Dan rugi nantinya kalau kita belum dewasa-dewasa. Saya akan akhiri dengan 2 kebenaran ini ya. Di Kejadian pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-10. Ketika manusia pertama kali
jatuh dalam dosa. Manusia sadar bahwa dia telanjang. Manusia menghadap Tuhan itu penuh dengan ketakutan. Jadi Kejadian 3 ayat 10 itu mengatakan gini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Menjadi takut kenapa? Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi ya, kita kan udah belajar tadi ya. Ayo kita menyangkal diri ya, jadi orang yang tabun, melepaskan ketergantungan sama susu. Sekarang ketika kita sudah mengerti tentang kasih karunia Tuhan, kita harus belajar gini, jangan sekedar membaca Alkitab. Kita harus sudah membiasakan diri kita untuk Alkitab membaca saya. Saya ulangi ya, jangan sekedar hanya baca Alkitab, bilang sama Tuhan gini, Tuhan baca aku. Jadikan aku pribadi yang bukan mempunyai hati atau pikiran yang udah membatu. Karena kita subjektif sama diri sendiri. Dan seringkali gak mau denger apa yang orang katakan. Tuhan tolong supaya aku dibaca sama firman-Mu dan aku mengerti. Ketika ada rasa dituduh, dihakimi, diingatkan sama masa lalu, itu bukan dari Tuhan. Itu harus disingkirkan dulu. Karena ketika firman membaca kita makin sadar, diinsafkan. Roh Kudus itu convicts bukan condemns. Menginsafkan manusia dengan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya manusia ketika menghampiri tahta Tuhan gak perlu seperti imam besar yang tadi saya katakan. Dulu kan harus bersih-bersih dulu. Sekarang manusia gak usah bersih-bersih sebelum datang ke hadirat Tuhan. Gak ada orang bersih-bersih sebelum mandi. Mandi ya mandi. Bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja. Come into my presence boldly. Jadi ketika kita ada kesalahan, datang kepada Tuhan bilang, Tuhan terima kasih ya. Bahwa sebenarnya dosaku sudah diampuni. Tuhan aku masih terjerat dalam keterikatan seperti ini. Tuhan aku gak bisa, aku gak mampu dengan kuasa dan kekuatanku sendiri. Aku percaya Tuhan aku terlepas ketika aku melihat salib-Mu. Aku percaya Tuhan, bukan dengan kuasa dan kekuatanku tetapi dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Aku gak sanggup Tuhan, aku serahkan ya sama Tuhan. Lambat laun pemulihan terjadi. Dan hati kita gak rasa dituduh karena kita dikasihi kok sama Dia. Yang ada kita dipeluk. Kalau Dia hadir secara fisik dipeluk kita. Sekotor-kotornya kita dipeluk sama Dia. Sini nak, kamu butuh apa nak? Sini. Itu pengertian yang benar tentang Tuhan kita. Akhirnya kita bertumbuh. Nah itu sebabnya di Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Itu akhirnya menjelaskan di dalam pertumbuhan kasih karunia itu seperti ini sekarang. Ya, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup. Dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan itu tajam. Jadi kalau kita baca firman, biarkan firman membaca kita, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Tuh, dipisahkan jiwa sama roh supaya kita bisa menjadi orang yang tabun, yang akhirnya bisa memisahkan ini kebenaran yang ada di dalam roh, ini kehendakku, ini yang salah. Dia memisahkan itu semuanya, diberikan hikmat. Itu karena kita membiarkan firman membaca kita. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuh. Dia kasih tahu sama kita, itu salah loh nak, jangan gitu nak. Gak enak Tuhan, tapi lakukan kebenaran Tuhan. Gak enak Tuhan, masa harus tegur tuh orang Tuhan, nyebelin itu orang Tuhan. Itu yang benar nak. Dan tidak ada satu makhluk pun, ayat 13, yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu, keluar lagi kalimat ini, kata-kata ini, telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Kalau dulu manusia telanjang dan ketakutan, sekarang kita mengalami momen ditelanjangi di depan firman Tuhan. Yang ada adalah kasih karunia, dipeluk. Itu kelemahanku ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Bahasa aslinya adalah trakelizo. Saya ngomong gini di depan begini bukan karena saya lebih benar sendiri. Saya juga mengalami proses pertumbuhan. Setiap hari saya mau bertumbuh. Gak mau ada habisnya. Saya tutup ya sama kisah nyata ini. Tahun lalu kan sekolah masih online. Jadi anak saya nih sekolahnya masih online tahun lalu. Anak saya Keaton ini dia paling gak suka sama pelajaran matematika. Sampai-sampai dia bilang sama saya, siapa sih orang yang menciptakan matematika? Kurang kerjaan itu orang. Kan harusnya kita bisa dong ngasih tahu sama guru-guru kita. Kalau kita udah belajar penambahan, perkalian, pembagian, ya cukup lah. Itu kan yang penting begitu. Nanti yang lain-lain sulit-sulit itu gak usah lah dipelajari. Tapi dek, itu banyak yang butuh juga nanti. Ya kalau aku gak mau pakai nanti pas aku udah berkarir kan gak perlu. Dia ngomong gitu. Harusnya ngomong dong, kita bisa ngomong sama guru kita. Nanti cita-cita saya mau jadi ini, mau jadi itu gak penting, saya gak mau belajar itu.
Ini menyulitkan kita dong, dia bilang gitu. Itu sebabnya dia setiap kali ada ujian matematika, angkanya pas-pasan. Dan seringkali angkanya di bawah 60. Kalau angkanya di bawah 60 terjadilah yang namanya remedial, harus diuji ulang. Itu terjadi berkali-kali sama dia. Jadi waktu dia habis ujian matematika online, dia kasih tahu sama saya, Dedi aku dapat 57. Aduh, berarti kamu remedial dek? Iya. Tapi biasanya kalau remedial itu selalu angkanya jadi 65, mentok-mentok 70 lah, jadi lebih mending. Jadi saya ya udahlah, tenang-tenang aja, udah kamu belajar lah dek. Gitu. Terus remedial, diuji ulang. Setelah ujian ulang itu remedial terjadi, dia dapat hasilnya. Malam-malam sebelum kita doa keluarga, dia ngaku sama saya tapi mukanya nggak enak. Lihat. Aku udah remedial. Gimana? 65, 70. 43, Dek. Aduh. Kok 43, Dek? Kok makin jeblok, Dek? Susah, Dek. Susah banget, dia bilang gitu. Aku padahal udah belajar loh. Aku udah tanya lagi sama gurunya. Susah. Makanya tuh yang ciptain matematika iseng banget tuh orang katanya. Terus dia ngobrol-ngobrol. Saya bilang, ya udahlah gimana dong kalau abis itu ya. Terus dia ngobrol-ngobrol sama saya. Di tengah-tengah obrolannya dia, tiba-tiba dia katakan begini. Tapi sekarang zaman-zaman online begini enak juga ya. Kenapa dek? Iya, tadi waktu lagi remedial, gurunya meeting. Jadi zoomnya dimatiin. Jadi aku bisa keluar kamar, ambil air minum, ambil snack. Aku balik lagi ujian lagi. Kalau di kelas kan gak bisa, dia bilang gitu. Waktu dia ngomong begitu, Bapak Ibu tahu gak saya ngomong apa? Saya langsung, pikiran saya berbeda, bukan ngambil minum, ngambil snack, saya langsung gini. Jadi guru kamu meeting, zoomnya dimatiin. Kamu kenapa gak buka buku dek? Buka dong bukunya, kan gurunya gak lihat. Kenapa saya ngomong gitu? Karena dulu saya jagoan nyontek. Jadi langsung naluri saya, naluri bapak yang mau bantu anak, dan naluri nyontek keluar semua. Kenapa kamu gak buka buku dek? Terus dia bilang apa? Gak boleh dek, kan juga namanya ujian. Tahu gak saya bilang apa? Dek, kalau miss-nya dia meeting, dia matiin zoom, itu berarti dia lagi kasih kode sama kamu. Bahwa kamu harus buka buku. Ya gak gitu dong, gak boleh buka buku. Saya gak puas, saya tanya lagi. Emang miss-nya bilang, anak-anak miss mau meeting ya zoom-nya matiin. Anak-anak jangan buka buku loh, harus jujur loh ya anak-anak ya. Walaupun miss gak lihat. Missnya ngomong gitu. Enggak. Nah itu kode keras dek. Itu kode keras. Rugi kamu gak buka buku dek. Itu kesempatan kamu dapat angka 80. Makanya kamu dapat 43. Saya rasa rugi. Saya gak puas. Waktu pengambilan raport online minggu depannya. Saya tanya sama missnya. Miss. Waktu kemarin remedial itu. Miss katanya meeting ya. Iya pak. Nah waktu miss meeting terus zoomnya mati itu, berarti anak-anak boleh buka buku kan miss ya? Lu ya gak boleh lah pak, namanya juga ujian. Oh iya. Emang kenapa pak? Oh gak apa-apa miss. Iyalah, dan anak-anak udah ngerti kok pak. Terus saya sempat ngomong gini, tapi kan gak dikasih tahu ya miss ya. Anak-anak gak boleh buka buku. Loh ya anak-anak udah tahu lah pak, namanya juga integritas. Emang kenapa pak? Saya malu sendiri. Kapan khotbah di sini lagi Pak? Tambah malu. Malam hari itu, saya minta maaf sama anak saya. Dan tahu gak dia bilang apa? Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek. Gak bener itu Dad. Saya mengalami momen trakelizo, saya dibukain, ditelanjangin sama Tuhan. Istri saya nyamperin saya bilang, rasain kamu. Ngajarin anak kok nyontek. Tapi saya gak rasa dituduh tuh sama Tuhan. Saya bilang terima kasih ya Dedi. Saya kalau panggil dia Dedi. Terima kasih ya Tuhan. Aku ngalami kasih-Mu justru yang luar biasa. Aku gak akan ulangi lagi. Semua kita akan ngalamin momen-momen seperti itu. Biarkan Alkitab kebenaran firman Tuhan membaca kita. Bertumbuh di dalam kasih karunia supaya kita tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur buat sore hari ini.
Ini jemaat Tuhan dan kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan semua pergumulan hidup kami. Ajari kami, dampingi terus kami Tuhan. Roh Kudus terus berikan hikmat. Supaya kami jadi orang-orang yang tabun. Orang-orang yang cakap berargumentasi sama diri sendiri. Mengerti bahwa firman itu ketika membaca kami membelah roh dan jiwa kami. Di situ kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Di situ kami mengerti kebenaran firman Tuhan walaupun tidak masuk akal kadang-kadang. Walaupun tidak sesuai sama keinginan kami. Tapi ketika kebenaran itu kami lakukan, kami merdeka ya Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya kami gak tersesat, supaya kami gak kehilangan pegangan. Kami mau membiarkan firman Tuhan membaca kami. Mengubahkan hidup kami hari lepas hari. Bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan untuk kami dimeteraikan dan dipercaya untuk kami kelola. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk sebentar masuk ke dalam perjamuan kudus. Percaya bahwa kesembuhan, pemulihan sudah disiapkan dan diberikan Tuhan untuk kami karena karya Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.